Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gentar Yanggoro, NIM 141178 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar pengembangan aplikasi mobile. Aplikasi ini berjudul aplikasi laporan kegiatan harian. Seperti namanya, aplikasi ini dapat membuat laporan kegiatan harian. Metodologi alat yang saya gunakan dalam tugas ini adalah Android Studio, dan metode pengembangan sistemnya terdiri dari analisis, yaitu melihat referensi-referensi yang ada di dokumentasi Android Studio, lalu mendesain tampilan dari aplikasi dan fungsionalnya, lalu coding, tahap pengerjaan, testing, yaitu menguji hasil dari codingan. Desain ini saya menggunakan diagram UML, yaitu UX, seperti digambar. Pada digambar ini, untuk mengakses tambah kegiatan, delete, update, dan info COVID harus melalui tampilan home terlebih dahulu. Lalu bagian coding ini ada splash screen, home, tambah kegiatan, menu update dan delete, edit kegiatan, dan info COVID. Lalu bagian berikutnya saya akan menjelaskan codingannya. Pada aplikasi ini saya menggunakan database SQLite database. Sini saya memberi activity database-nya dp-kegiatan.java. Dalam dp-kegiatan.java ini, bagian awal ini saya mendeklarasikan nama dari tabel dan kolomnya terlebih dahulu, lalu nama dari database-nya yaitu db.db, lalu versi database-nya 14. Selanjutnya di sini adalah query yang digunakan untuk membuat tabelnya. Lalu yang selanjutnya adalah query yang digunakan untuk mengupdate tabel. Lalu ke activity splash. Activity splash merupakan activity yang splash screen yang digunakan saat aplikasi baru dijalankan. Splash screen ini akan memunculkan logo selama 2000 milisecond. Setelah itu akan ke intent atau ke activity selanjutnya, yaitu view data. Activity view data merupakan tampilan home yang saya buat. Pada tampilan home ini, pertama bagian pendefinisian variabel terlebih dahulu, yaitu menggunakan DTB kegiatan, itu database-nya, recycle view, yaitu untuk tampilan list-nya, lalu array list, dan bottom navigation view-nya. Bottom navigation view adalah tampilan bottom yang ada di bawah. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan layout manager dan membuat list secara vertikal. Lalu memasang adapter pada recycle view-nya. Lalu bagian ini merupakan membuat garis bawah atau membuat underline pada setiap item untuk memisahkan per listnya atau per kegiatannya. Lalu di sini ada floating action button. Floating action button merupakan tombol untuk menambah datanya. Bottom navigation view seperti yang tadi, yaitu navigasi yang ada di bagian bawah. Untuk menekan, yaitu terdapat menu event menu dan info menu. Event menu adalah tampilan dari home-nya sendiri, info menu adalah tampilan dari info COVID-nya. Lalu yang selanjutnya berisi ini, di bawah ini berisi statement untuk mengambil data dari database. Yang pertama itu membuat database agar bisa dapat dibaca, lalu membuat query-nya yaitu select bintang from database, yaitu lalu membuat kursor pada posisi awal, lalu untuk mengambil datanya saya looping dari kolom yang ada di database table. Lalu yang selanjutnya main activity ini adalah activity tambah data, yang mana yang bagian awal ya seperti membuat variabel untuk menyimpan inputan dari user, lalu variabel untuk investasi database kegiatan,
kalender untuk mengambil kalender, data, date, pick, dialog on date lagi untuk mengambil tanggalnya. Toolbar bar atas ini merupakan tampilan atau tombol yang ada di bagian atas untuk back atau untuk kembali ke tampilan home. Lalu selanjutnya menginisiasi dan mendapatkan konten dari DB kegiatan, yaitu mengambil data atau tabel yang akan dimasukkan data. Lalu date ini untuk mengambil tanggalnya, yaitu saat ditekan akan muncul kalender untuk mengambil datanya. Waktu mulai adalah waktu yang saat kegiatan itu dimulai. Di sini juga bisa dilihat untuk mengambilnya saya empty picker, yaitu di saat ditekan akan muncul tampilan untuk mengatur waktunya. Waktu mulai dan waktu selesai ini codingannya sama, serupa, hanya membedakan waktu di waktunya, waktu yang awal waktu mulai, yang ini waktu selesai. Simpan. Setelah menyimpan atau setelah bottom simpan ditekan, dia akan membaca set data yaitu merisikan statement untuk mendapat input dari user. Lalu save data berisi statement untuk menyimpan data kepada database. Dalam save data ini yang pertama membuat agar database dapat ditulis dulu terlebih dahulu, lalu membuat map baru yang berisi nama kolom dan data yang ingin dimasukkan, lalu menambahkan baris baru berupa data yang sudah diinputkan pada kolom di dalam database. Lalu setelah menyimpan ini akan muncul TOS, yaitu tulisan data berhasil disimpan. Setelah data berhasil disimpan akan kembali ke tampilan view. Lalu pada selanjutnya activity edit ini merupakan tampilan untuk mengedit datanya, seperti biasa mendeklarasikan variabel-variabel yang terlebih dahulu. Toolbar untuk membuat tombol backnya di sini hampir sama seperti bagi tambah data, yaitu hanya membedakan nama variabel-variabelnya. Lalu setelah data disimpan, untuk agar dapat lebih jelas saat data ditekan pada activity edit, nama-nama sebelumnya, nama, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, dan keterangan sebelumnya akan terbawa ke edit activity. Lalu saat menekan tombol update, dia akan set update. Set update merupakan fungsi yang digunakan untuk mengupdate data di database. Lalu setelah diupdate akan ke activity view data kembali. Lalu untuk penghapusan data, saya menggunakan menu pop-up, yaitu saat tombol menu ditekan akan muncul tampilan delete dan update, ya, dimana jika delete itu akan menghapus data dari database, lalu saat update akan mengupdate ke edit activity tadi. Lalu monitor COVID merupakan tampilan yang merupakan activity yang digunakan untuk menampilkan jumlah info COVID yang ada di Indonesia. Saya menggunakan retrofit 2, yaitu untuk mengambil data dari API yang ada. API-nya saya menggunakan kawal corona. Lalu di dalam activity monitor COVID ini digunakan untuk mengambil data-data dari API-nya. Lalu pada API menggunakan
retrofit duanya. Lalu di sini URL-nya adalah api.kawal.corona. Lalu model data ini digunakan untuk mengambil datanya lalu service ini untuk mengambil get dari Indonesia atau hanya mengambil data yang ada di Indonesia. Untuk layoutnya sendiri, layout home menggunakan view data, yaitu activity view data menggunakan recycle view. Ini digunakan untuk menampilkan list dari datanya. Lalu view design ini adalah desain dari tampilan kegiatan atau tampilan listnya. Splash screen ini adalah logo dari splash screen-nya. Akan saat dibuka akan muncul gambar atau tampilan seperti ini. Tambah data menggunakan edit text untuk mengedit agar bisa dimasukkan input. Lalu activity edit ini hampir sama dengan activity main-nya, yaitu untuk menambahnya. Lalu monitor COVID saya menggunakan card view, yaitu menggunakan tiga card view, yaitu total sembuh, total positif, dan total meninggal. Untuk proyek demo, ini splash screen-nya selama 2 detik akan muncul, lalu muncul ke view tampilan home-nya. Untuk menambah data seperti contoh 1, sekarang tanggal 9, mulainya jam 14.30, lalu selesai jam 16.31. Keterangannya contoh 1 kegiatan simpan. Akan muncul tos berhasil data disimpan. Untuk mengeditnya, contoh 1 edit, tanggalnya diganti tanggal 10, waktunya diganti 15.31, dan ini jadi 17. Lalu edit, simpan. Data berhasil diubah. Untuk menghapusnya, data berhasil dihapus. Untuk info COVID ini memerlukan internet untuk mengaksesnya. Ini merupakan tampilan dari info COVID. Total sembuhnya 2.497, positifnya 3.000. Banyak ya. Total meninggalnya 943. Event list akan muncul di data kegiatan lagi, tampilan home. Sekian. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil di atas dapat disimpulkan aplikasi laporan kegiatan harian berhasil dibangun dan dapat digunakan. Kedua, aplikasi dapat menampilkan informasi COVID-19 yang ada di Indonesia. Saran, dikarenakan masih terdapat bug di aplikasi, diharapkan kedepannya harus mempersiapkan diri secara matang dan tidak mundur waktu agar dapat menyelesaikan segala macam fitur yang diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.